Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam versi dapurku. Halo sobat versi, saat ini saya akan bikin petis untuk lontong balap dan tahu campur. Karena lontong balap dan tahu campur, petisnya sama-sama terbuat dari petis udang. Tak usah lama-lama, langsung aja kita eksekusi. Jangan skip videonya ya, karena ini penjelasannya step by step. Tonton hingga akhir. Di akhir video ada resep. Pertama, panaskan wajan dahulu, kita kasih minyak, kemudian bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis sejenak sekitar 10 detik atau 15 detik. Sungguh sampai keluar aroma wanginya dari tumisan bumbu halus. Kemudian masukkan 10 lembar daun jeruk yang sudah kita robek-robek agar baunya harum. Dan setelah daun jeruk masuk, kita masukkan lagi daun salam sebanyak 4 lembar atau 4 helai. Kita buang yang jelek, kita tumis sebentar. Kemudian setelah daun salam, ada 2 batang serai ya, serai yang sudah digeprek. Serai 2 batang yang sudah digeprek ya, kita tumis. Kita tumis sampai keluar bau harum. Kemudian cabai rawit yang sudah di blender halus kita masukkan. Kenapa kita memasukkan cabainya terlebih dahulu? Karena nanti akan menimbulkan efek pedasnya itu di belakang. Apabila kita makan lontong balap atau tahu campur, pedasnya itu bukan di depan, tapi pedasnya di belakang. Kita tumis cabai dan bumbu-bumbu tadi hingga mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu penyedapnya, yaitu yang ini yang rasa sapi, bumbu kaldu bubuknya yang rasa sapi. Kita kasih 2 saset. Terus kemudian kita kasih lagi penyedap rasa 2 saset. Kemudian lada bubuk 1 saset. Kita tuangkan semuanya. Kita aduk-aduk sebentar. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita masukkan lagi garam halus. Kita masukkan sekitar 3 sendok makan. Setelah kita masukkan, kita aduk kembali. Dan berikutnya setelah ini semuanya menyampur dan dikira sudah berbau sangat wangi sekali, kemudian kita masukkan bahan utamanya, yaitu petis. Sobat, di sini saya menggunakan petis ada 2 macam, yaitu petis nomor 1 dan petis nomor 2. Nah, ini petis penampakannya petis yang nomor 2 agak keras sedikit. Nah, ini kita masukkan dulu, dan kemudian kita masukkan lagi petis yang berikutnya, yaitu petis yang nomor 1. Petis yang nomor 1 ini petisnya teksturnya agak lembek ya. Nah, itu perbedaannya petis nomor 1 dan petis nomor 2. Kalau sobat beli petis di pasar, bilang aja
petis udang yang nomor 1 dan nomor 2. Pedagangnya sudah ngerti kok ya. Kemudian setelah petis yang nomor 1 dan nomor 2 masuk, kita aduk hingga kedua petis itu mencampur jadi satu dengan bumbu dan sedikit agak lembek. Kita aduk-aduk. Kita aduk supaya mencampur. Setelah mencampur, kita akan memberikan campuran yaitu air putih. Air putih saya menggunakan 1 liter air mineral, tapi tidak saya langsung masukkan semuanya. Airnya saya tuangkan sedikit-sedikit. Pertama saya tuangkan dulu sekitar 500 ml atau setengah liter ya. Ini saya aduk-aduk dulu, saya aduk sampai benar-benar mencair semuanya ya. Oh iya sobat, bikin petis itu kita tidak boleh berhenti ya mengaduknya. Diusahakan ketika kita bikin petis itu ngaduknya terus sampai mendidih, sampai terakhir, sampai selesai itu diaduk terus. Supaya apa? Supaya petisnya nanti tidak gosong. Kalau gosong nanti petisnya rasanya nggak enak, rasanya gosong. Karena apa? Dia menggumpal berada di bawah. Karena apa? Kena tekanan api, akhirnya dia gosong. Jadi kalau bisa sobat, diupayakan sebisa mungkin mengaduknya jangan berhenti-berhenti. Nah, seperti pada video kali ini, saya terus mengaduknya terus sampai benar-benar hancur, sampai benar-benar cair. Nah, nanti ketika sudah agak mengental lagi, saya akan menambahi air lagi. Sisanya tadi saya tambahi lagi sedikit demi sedikit ya. Dan saya aduk kembali dan aduk kembali, terus saya aduk hingga sampai akhirnya nanti mendidih. Nah, ini penampakannya air 1 liter sudah saya masukkan semua ke dalam kompor atau ke dalam wajan, dan saya campurkan ke petis ini semuanya. Dan saya terus ini proses mengaduknya ini sangat lama sobat ya, kurang lebih saya mengaduknya kurang lebih sekitar 30 menitan ya. Kita aduk lagi sampai keluar buihnya atau mirip dengan busa. Nah, kalau kita tidak mengaduk, terkadang petisnya itu ada yang masih menggumpal, belum cair semuanya. Nah, itu perlunya kita mengaduk-aduk petis itu. Kalau tidak kita aduk, yang petisnya menggumpal tadi juga mengendap dan akhirnya akan gosong. Nah, ini proses terus tetap mengaduk ya, terus tetap mengaduk, jangan berhenti, diusahakan jangan berhenti, terus diaduk sampai benar-benar mencair semuanya, petisnya mencair semuanya, kita aduk terus. Nah, kalau sudah begini, sudah mulai keluar buihnya, sudah mulai mau mendidih, kita aduk terus, biarkan buih itu nanti sampai menggumpal semuanya. Nah, terus kita aduk saja, jangan berhenti. Nah, itu buih sudah mulai kelihatan, sudah mulai menebang. Nah,
buih-buihnya itu seperti busa. Itu akibat proses pendidihan betisnya. Betis akan mendidih, dia akan mengeluarkan busa. Karena betis ini terbuat dari udang, bahannya ini terbuat dari udang. Kalau untuk lontong balap dan tahu campur memang betisnya harus betis udang karena rasanya lebih manis. Nah, seperti di video sobat, itu sudah mulai membanyak buihnya, sudah mulai banyak. Jangan khawatir, itu nanti akan meluap naik ke atas ya, ini nanti akan meluap ke atas terus lah seperti ini. Kita aduk aja, nanti itu akan pecah dengan sendirinya karena kena tekanan gelembung air yang mendidih, nanti akan pecah sendiri. Pokoknya videonya jangan di skip ya sobat, karena di akhir video nanti ada catatan resep, dan nanti di deskripsi juga saya berikan resep-resepnya, bahannya. Tuh kelihatan banyak banget buihnya. Kita aduk terus, kita aduk pelan-pelan, kita aduk pelan-pelan. Sudah mulai pecah gelembung-gelembungnya, buih-buihnya maksud saya sudah mulai pecah. Itu nanti akan bersih, itu nanti akan bersih semua, busa itu akan hilang kalau sudah mendidih, benar-benar mendidih. Dan teknik saya ini mungkin berbeda dengan yang lainnya ya, karena ini dari versi saya sendiri, versi dapurku punya cara tersendiri. Dan masalah rasa insya Allah nanti tetap sama saja, cuman beda cara masaknya. Karena apa sobat versi dapurku? Karena saya pengennya ketika orang makan itu pedesnya bukan di depan, tapi pedesnya di belakang. Ketika makan sudah selesai baru merasakan pedasnya. Jangan lupa diambil daun serai, daun jeruk, batang serai, dan kondimen-kondimen tadi yang dimasukkan kita saring, daun salamnya juga kita bersihkan ya, supaya bersih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.